Beliau langsung mencium bau cucunya, bau darah cucunya. Semenjak saat itu, darah Sayyidina Husain. Berarti memang sudah dinubuatkan kematian Sayyidina Husain di Karbala. Saya jadi masuk ke dalam dunia entah berantah karena saya masih berpijak di buminya Allah, tapi saya harus bicara tentang ke depan gitu ya. Sesuatu yang belum saya selami. Kita sekarang berada di tengah peperangan. Mereka menyebutnya segitiga Armageddon. Gaya. Sok. Jadi segitiga itu yang dimaksud tentu ada Imam Al-Mahdi, ada Dajjal, ada juga Isa, Nabi Isa alaihissalam. Ini tokoh-tokoh besar nanti yang akan berperang. Saya nggak tahu nih berperangnya sebenarnya berperang apa. Apa kita perang nuklir yang canggihnya luar biasa, atau peperangan seperti zaman Nabi, atau peperangannya ini soal pemahaman, ideologi, keimanan dan lain-lainnya. Ini yang disebut perangnya itu perang apa? Ya. Baik Bang Dik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ma ba'du. Bang Dik dan sahabat-sahabat, berbicara tentang perang segitiga tadi, itu berkaitan dengan semua yang tadi Bang Dik sebutkan. Tapi dimulai dari perang opini dulu, perang opini, perang ideologi. Kita sudah melewati perang ideologi. Kita baru saja melewati perang melawan komunis ketika masa-masa Orde Baru. Orde Baru itu adalah kemenangan kita dari komunis. Kemudian itu ideologi, ya. Ideologi. Ada sosialisme, ada macam-macam aliran-aliran ideologi yang muncul di dunia. Dan perperangan itu kemudian berakhir dengan perang dingin. Perang dingin. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Muhammad Salman, bahwa Amerika pun sudah mengganti polanya. Perang dingin itu yang tadinya ideologi minded, ideologi, sekarang beralih menjadi teologi. Dan itu adalah bom yang luar biasa. Dia seperti bom, saya nggak tahu nama bomnya apa. Jika meledak satu tempat, serpihannya bisa meledak lagi tempat yang lain. Serpihannya meledak lagi tempat yang lain. Mungkin ada istilah bom seperti itu, tanya kepada ahli militer, ahli persenjataan. Dan ini sudah terbukti. Muhammad bin Salman mengatakan bahwa gerakan ekstremis yang diciptakan di negara dia sendiri, saya belum mau menyebutnya pada sesi ini, kelompok ekstrim ini merupakan hasil perang dingin dari Amerika menghadapi Rusia untuk menjadi badan atau tamengnya menghadapi kelompok komunisnya. Tapi belakangan polanya berganti. Saya tidak tahu kapan mulai berganti, apakah tahun 70-an, 80-an, 90-an atau pas 2000-an. Mungkin mereka sudah tahu jawabannya. Kemudian berganti dari melawan komunis versus komunis, sekarang melawan Muslim. Wow. Muslim ini kemudian dibuat seperti yang pernah dibuatkan para Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu pernah berdoa dalam hadis Muslim, "Ya Rob, jangan hancurkan, binasakan umatku karena kelaparan." Amin, kata Jibril. Yang kedua, karena tenggelam di laut. Amin. Tapi ketika yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan umatku yahlik ba'duhum ba'dah, menghancurkan, membunuh satu sama lain." Jibril diam, karena Jibril membaca Lauh Mahfuz. Nabi juga membaca, tapi beliau ingin itu dirubah. Allah mengatakan, "Aku tidak merubah apa yang telah aku tetapkan." Secara qudrah iradah, la yubaddalul qawlu ladayya, tidaklah dirubah kaul-kaulku, kata-kataku. Lalu bagaimana? Nabi kemudian jadi faham. Semenjak saat itu, dalam riwayat Imam Ahmad, seingat saya, beliau attabi'u dama al-Husain. Beliau langsung mencium bau cucunya, bau darah cucunya, semenjak saat itu.
darah Sayyidina Al-Husain. Berarti memang sudah dinubuatkan kematian Sayyidina Al-Husain di Karbala. Tapi saat itu Nabi tidak dikasih tahu tempatnya di mana. Berikut sampai sekarang. Dan keturunan Sayyidina Al-Husain inilah nanti akan menjadi Imam Al-Mahdi. Dan skenario itu akan berulang kembali. Dan sekarang kita melihat, kita baru saja selesai melihat ISIS menghancurkan Irak, menghancurkan Syam. Yang bertahan Syam, yaitu Suriah. Dibuat perang teologi, Sunni Syiah, Sunni Syiah, Sunni Syiah. Padahal belum terbukti Syiahnya. Betul secara nasab itu pemimpinnya Syiah. Tapi secara uruf, kebiasaan, secara amalan, saya bertanya kepada guru-guru saya di sana, apakah benar si pemimpin Suriah ini Syiah? Beliau mengatakan secara nasab ya, tapi secara amalan saya tidak melihat. Ketika kami maulidan, ketika kami membuat event-event ahlu sunnah, dia hadir dan sangat takzim. Dan hadir di sholat Jumat kami, diceramai oleh Syekh Al-Buti 1 jam, khutbah Jumat diceramai 1 jam. Walhasil kita menyaksikan bahwa Suriah porak-poranda tapi bertahan. Itu adalah hasil dari perang dingin itu. Skenarionya mirip. Jadi angkat kaki dari Irak, angkat kaki dari wilayah-wilayah Teluk, kemudian terjadi perang. Ya, apakah Amerika semudah itu angkat kaki? Saya nggak percaya juga ya. Tentu mereka sudah punya skenario lain. Jadi tidak langsung masuk. Tidak langsung masuk, tapi kemudian diadu opini, teologi, akhirnya pecahlah ulama. Ahlussunnah itu kan intinya akidah, ibadah, tasawuf. Tapi dipecah dengan harokah, pergerakan. Dan ini pola ini sudah mulai diterapkan di negeri kita. Jadi ulama Ahlussunnah sudah mulai dipecah cuma karena kecenderungan politik. Nanti misalnya nih Bang Dik nih kiai, misal beneran kiai. Amin. Saya misalnya akidah saya Ahlussunnah, saya mengajarkan kitab Ahlussunnah, Bang Dik juga Ahlussunnah, bermazhab, berthariqah. Tapi karena kecenderungan politik, kita nanti diadu. Jamaah kita kemudian mengadu kita juga. Karena hati-hati, di antara jamaah itu ada yang bukan jamaah yang asli. Jadi murid itu terbagi dua, Bang Dik. Ada murid yang shadiq, ada murid yang kazib. Ada murid yang benar-benar serius sungguh-sungguh. Ada murid itu dia lagi cari momen, event. Gitu. Itu perbedaannya. Dia hanya menyukai ustadz itu, kiai itu karena sesuai dengan hawa nafsu, syahwat intelektual dia, syahwat politik dia. Kalau sudah beda dia akan caci maki. Nah, beberapa ustadz, beberapa dai itu takut dibenci oleh jamaahnya. Akhirnya dia kemudian terpengaruh, terkooptasi, dan kemudian menjadikan harokah sebagai penentu orang ini aswaja Ahlussunnah atau tidak. Dan saya menyaksikan ini akan tambah parah ke depan. Ya, tidak bisa dicegah, Bu. Tidak bisa, ini nubuat dari Rasulullah. Maka sebelum jauh-jauh hari kita mengkabarkan makna hadis ini, bahwa ini akan tambah dahsyat. Semoga kita dijaga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jawabannya Bu Yahya, dan mengerikan kan gitu. Karena peperangan yang sekarang ini boleh jadi mengendap ya, terselubung gitu ya. Iya. Dan sebagai kata ungkapan tuh api dalam sekam. Iya. Jadi saya pertama salut dengan jawaban Buya, karena Allah itu yang basir, yang maha melihat. Kekasih-kekasihnya diberikan penglihatan. Sayangnya kita ini nggak ingin menjadi kekasih Allah, jadi tidak bisa melihat itu.